Shalom, selamat pagi anak-anak kami semua. Pagi hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Mari saya mengajak setiap anak-anak yang beribadah di rumah, siapkan hati dan pikiran kita, kiranya boleh tertuju kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang boleh kita nyanyikan, kita pujikan bagi Tuhan itu boleh berkenan kepada Tuhan, dan firman Tuhan boleh menuntun kita untuk boleh menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkau boleh menuntun kami pagi hari ini Tuhan, memberikan kesempatan kepada kami menikmati kehidupan yang baru, di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan. Kami tahu Tuhan bahwa hari ini akan menjadi satu tantangan bagi kami untuk kami boleh hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Namun ketika Engkau telah memberikan kesempatan waktu pagi hari ini bagi kami datang beribadah kepadamu ya Bapa, maka itu akan menolong kami Tuhan agar hati dan pikiran kami boleh tertuju hanya kepada Tuhan yang adalah pemilik dan pencipta hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami dengan hati yang sungguh-sungguh kami mau memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik anak ibu, kita nyanyikan satu pujian dengan penuh sukacita, semangat, karena Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup dan menikmati segala kebaikan Tuhan. Kita nyanyikan pujian, segala puji syukur. Sukacita kita boleh memuji Tuhan, dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh arahkan hati dan pikiran kita sehingga pemahaman kita boleh lagi dibaharui oleh Tuhan melalui iman yang Tuhan anugerahkan untuk kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita secara pribadi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan, karya terbesar. Hallelujah.
sorga, terima kasih Tuhan buat pujian yang boleh kami kumandangkan pagi hari ini, yang menyatakan bahwa besar karya-Mu Tuhan dalam hidup kami. Melalui pengorbanan-Mu yang begitu mulia, menderita bagi kami, bahkan harus sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, manusia yang seharusnya harus menerima hukuman. Terima kasih Bapa, pagi hari ini biarlah Tuhan menuntun kami untuk kami boleh belajar lagi kebenaran firman-Mu, sehingga kami pun diberikan kemampuan untuk mengasihi Engkau Tuhan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, ini permohonan kami, Tuhan kiranya menolong dan memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Anak ibu, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Yosua pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ibu Dewi akan membacakannya bagi kamu, namun anak-anak kami boleh membuka Alkitabnya di rumah dan memperhatikan setiap bacaan yang Ibu Dewi baca. Milik pusaka Efraim dan Manasye. Kemudian keluarlah undian bagi Bani Yusuf. Batas mereka mulai dari sungai Yordan dekat Yeriko di sebelah timur mata-mata air Yeriko, melalui padang gurun yang naik dari Yeriko ke pegunungan ke Betel. Keluar dari Betel menuju ke Luz, terus ke daerah orang Arki ke Atarot, turun ke barat ke daerah orang Yaflet, sampai daerah Bet Horon Hilir, dan selanjutnya sampai Gezer dan berakhir di laut. Demikian Bani Yusuf, yakni suku Manasye dan suku Efraim menerima milik pusaka. Daerah Bani Efraim menurut kaum-kaumnya mereka ialah demikian. Batas milik pusaka mereka ke timur ialah Atarot Adar sampai Bet Horon Hulu. Ke barat batas itu keluar di sebelah Tiara Mikhemetat. Kemudian batas itu membelok ke timur ke tanah Aut Silo, dan dari sana terus sampai ke sebelah timur Yanoah. Turun dari Yanoah ke Atarot dan Naharat, menyinggung daerah Yeriko dan keluar ke sungai Yordan. Dari Tapua batas itu terus ke barat ke sungai Kana dan berakhir ke laut. Itulah milik pusaka suku Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka. Selanjutnya bagi Bani Efraim ditentukan kota-kota terpisah di tengah-tengah milik pusaka Bani Manasye dan segala kota itu dengan desa-desanya. Tetapi orang Kanaan yang diam di Geser tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi menjadi budak Rodi. Demikian pembacaan firman Tuhan dari kitab Yosua pasal 16. Anak ibu, kalau kita melihat di sini bahwa dari pasal-pasal sebelumnya bagaimana Yosua yang menjadi pemimpin bagi umat Tuhan bangsa Israel telah masuk ke tanah Kanaan. Nah, di tanah Kanaan itu begitu luas sehingga dikatakan bahwa daerah itu, tanah Kanaan itu berlimpah susu dan madu. Artinya ada banyak daerah-daerah yang begitu diberkati, ya, banyak daerah-daerah yang saat itu harus dikuasai oleh bangsa Israel. Nah, oleh karena itu dari suku-suku yang ada di dalam bangsa Israel, yaitu 11 suku telah mendapatkan bagian atau wilayah-wilayah yang ditentukan oleh Yosua bagi suku-suku tersebut. Nah, dalam pasal yang ke-16 ini secara khusus wilayah atau batas yang diberikan Yosua adalah kepada keturunan dari Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye, ya. Kalau kita baca di sini tadi ada beberapa daerah-daerah yang sudah ditentukan Yosua untuk menjadi milik pusaka bagi keturunan Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye. Nah, pembagian tanah perjanjian yang sudah Allah berikan bagi bangsa Israel telah diterima oleh masing-masing suku-suku dari bangsa Israel. Nah, kalau kita baca tadi bahwa Manasye dan Efraim mendapatkan bagian dari tanah perjanjian tersebut. Nah, anak ibu, kalau kita melihat, ya, siapa sebenarnya Manasye dan Efraim ini, ya. Manasye dan Efraim adalah keturunan langsung dari Yusuf. Dengan kata lain, Manasye dan Efraim adalah cucu dari Bapak Yakub, ya. Namanya cucu
Kalau kita tahu ya, nah Ibu, di beberapa suku juga bisa melihat tidak harus mendapatkan bagian di dalam harta warisan ya, tetapi karena ada satu ketentuan-ketentuan yang menjadi kebijakan dalam satu keluarga, sehingga mengapa cucu harus menerima bagian dari warisan orang tua ataupun kakek ya. Nah, di sini kita melihat bahwa Yakub yang memiliki cucu dari anaknya yaitu Yusuf, Manasye dan Efraim mendapatkan bagian di dalam tanah perjanjian yang sudah Tuhan anugerahkan bagi bangsa Israel. Ya, kalau kita menyadari bahwa dari apa yang Allah berikan kepada Manasye dan Efraim, ini merupakan satu anugerah yang semestinya harus disyukuri oleh Manasye dan Efraim. Mengapa? Karena kalau kita melihat bahwa bagian yang ditentukan oleh Yosua kepada Manasye dan Efraim itu tidak lepas dari apa yang menjadi perkataan Yakub kepada Yusuf, yaitu di Kejadian pasal yang ke-48 ayat 5 dan 6. Di sana dikatakan bahwa maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunyanya. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Nah, inilah yang menjadi latar belakang mengapa Manasye dan Efraim mendapatkan bagian dari tanah perjanjian yang sudah Allah berikan kepada bangsa Israel, khususnya kepada suku-suku yang ada di bangsa Israel. Nah, anak ibu, hal ini justru sebenarnya menjadi satu hal yang ucapan syukur besar bagi Manasye dan Efraim. Mengapa? Karena sebagai cucu mereka mendapat bagian dari apa yang sudah dijanjikan oleh Yakub kepada Yusuf, sehingga di dalam pembagian melalui wilayah-wilayah yang ada di tanah Kanaan itu pun menjadi hak dari Manasye dan Efraim. Nah, kalau kita melihat bahwa apa yang sudah didapat oleh Manasye dan Efraim ya, nah ibu, bagian-bagian wilayah-wilayah, daerah-daerah yang sudah ditentukan oleh Yosua kepada mereka, maka sebenarnya apa yang harus mereka lakukan ya, yaitu mereka harus taat kepada apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup mereka. Karena di tempat, di wilayah di mana mereka akan tinggal, di situ dikatakan di ayat 10 ya, tetapi orang Kanaan yang diam di Geser tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi menjadi budak Rodi. Nah, artinya bahwa ada orang-orang yang masih tinggal di wilayah di mana mereka saat itu telah menerima pembagian dari Yosua, untuk mereka harus benar-benar tumpas ya, harus mereka usir ya, sehingga daerah itu akan menjadi kekuasaan penuh dalam bagi suku Efraim. Namun kalau kita melihat di sini anak ibu, bahwa apa yang sudah dipercayakan oleh Yosua kepada Efraim itu merupakan satu anugerah yang luar biasa yang sudah Allah berikan kepada mereka, sehingga apa yang harus dilakukan oleh Efraim dan Manasye, yaitu bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka terima, atas apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada mereka. Warisan yang Allah berikan kepada mereka harus benar-benar mereka pertanggungjawabkan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan mereka berleha-leha. Mereka tidak boleh menganggap enteng, termasuk dengan penduduk-penduduk Kanaan yang masih tinggal di daerah mereka. Mereka harus pikirkan bagaimana mereka harus menumpas mereka, mengusir mereka, sehingga tanah itu akan menjadi kekuasaan mereka selamanya. Nah, anak ibu, kita bersyukur ya kalau melihat apa yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan Efraim dan Manasye, keturunan Yusuf ya. Luar biasa Allah mewariskan satu bagian bagi keluarga dari keturunan Yusuf ini. Nah, namun biarlah apa yang mereka sudah terima
itu sungguh-sungguh mereka dapat syukuri dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan dari bagian firman Tuhan ini anak ibu, Allah yang sudah menganugerahkan bagian atau batas wilayah untuk menjadi warisan dari berbagai suku yang ada di bangsa Israel, termasuk dalam konteks dari firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini adalah dari keturunan Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye. Nah, siapa yang menjadi Efraim dan Manasye saat ini anak ibu? Yaitu adalah kita orang-orang percaya. Kita orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan melalui karyanya, pengorbanannya, penderitaannya di atas kayu salib. Itu justru adalah sebagai warisan terbesar yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12 di sana dikatakan ya anak ibu. Ibu Dewi bacakan Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi artinya dari teks firman Tuhan ini anak ibu, bahwa Allah telah menganugerahkan keselamatan bagi kita orang-orang yang dikasihinya. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib, itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk kita melihat, untuk kita bisa menerima akan keselamatan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Jadi apa seharusnya yang harus kita lakukan di dalam pengorbanan yang sudah Tuhan berikan kepada kita anak ibu? Apakah kita hanya bilang bahwa kita Kristen dan kita sudah percaya kepada Yesus, mulai dari keturunan kita, opung-opung kita, buyut-buyut kita, sampai dengan orang tua yang saat ini boleh hadir bersama-sama dengan kita. Mereka Kristen, mereka sebagai orang-orang pengikut Kristus. Tetapi apakah itu sudah menjadi bukti bahwa kita adalah orang-orang yang sebenarnya juga mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh? Percaya kepada Tuhan bukan hanya melalui mulut, tetapi percaya kepada Tuhan dibuktikan melalui perbuatan yang sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan melalui firman Tuhan. Yesus sudah mewariskan segala hal yang baik bagi kita. Yesus sudah mewariskan karya terbesar bagi kita. Sebagaimana pujian tadi di dalam kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Karya terbesar adalah pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itulah yang harus kita hargai, karena itulah yang dimiliki, itulah yang bisa kita terima, yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Sehingga apa yang menjadi pemikiran kita anak ibu atas keselamatan yang sudah Tuhan percayakan bagi kita? Mari kita harus bekerja, berjuang sebagaimana yang Tuhan percayakan melalui kemampuan, talenta, bakat yang luar biasa yang sudah Tuhan percayakan kepada anak-anak, khususnya ya anak-anak muda zaman sekarang dikatakan adalah zaman milenial. Zaman di mana kamu banyak berkreativitas dengan segala perkembangan teknologi yang begitu canggih saat ini. Sehingga tidak mudah bagi kamu anak ibu untuk terus mengeluarkan kemampuanmu, untuk terus menggali kemampuanmu. Ya, ada banyak fasilitas-fasilitas di dalam teknologi yang saat ini bisa kamu gunakan. Sehingga hal itu akan menolong kamu untuk kamu bisa mengasah kemampuanmu lewat apa yang sudah Tuhan percayakan. Itu merupakan sebagai bukti karya keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan dalam diri kamu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, apa yang saat ini sudah Tuhan percayakan? Perhatikan bahwa keselamatan sudah menjadi bagian kita. Keselamatan itu sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Apa yang harus kita kerjakan? Yaitu melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Siapa yang mengerjakannya anak ibu? Bukan kita, ya, bukan kekuatan kita yang mengerjakan, tetapi semuanya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang dimateraikan Allah bagi kita ketika kita percaya, itulah yang akan memampukan, menolong kita, bahkan mengubahkan segala sesuatu yang tidak baik, membereskan segala sesuatu yang tidak benar, sehingga apa yang mau kita kerjakan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebagai bukti bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus. Kita harus taat
ketaatan kita dalam menerima tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan atas keselamatan, mari kita kerjakan dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar artinya apa nih Ibu? Dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh kita meyakini bahwa apa yang kita kerjakan saat ini adalah merupakan anugerah Tuhan, adalah merupakan kesempatan yang Tuhan berikan. Karena ada saatnya nanti di mana kita tidak akan lagi menikmati kehidupan yang ada di dunia ini, di mana saatnya kita akan tinggal dan kembali kepada Bapa di surga. Karena itu anak Ibu, mari pergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang menyenangkan bagi Tuhan. Saat ini kamu mendapatkan kesempatan untuk belajar di rumah secara online. Saat ini sekali lagi Ibu Dewi ingatkan, saat ini kita jujur di hadapan Tuhan. Karena tidak ada satupun mata yang bisa memandang kita secara fisik, ya. Mata orang tuamu di rumah, mata gurumu, apalagi yang ada di sekolah. Semuanya anak Ibu terbatas di dalam memperhatikan dan melihat apa yang kamu kerjakan. Tetapi ingatlah bahwa ada satu pribadi yang terus mengawasi kita, yaitu Yesus. Apapun yang kita lakukan, dikatakan Allah melihat apa yang dilakukan oleh orang baik dan orang yang jahat. Semuanya terpampang di hadapan Tuhan. Karena itulah yang menjadi semangat bagi kita, kekuatan bagi kita, bahwa ketika Allah melihat apa yang kita kerjakan, itu menjadi ungkapan syukur kita. Merasa bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Bersyukur bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sehingga apa yang mau kita lakukan bukan memikirkan apa yang dilihat oleh manusia, tetapi hanya semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan untuk terus mensyukuri akan segala karya keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini boleh kami renungkan bersama. Kami percaya Tuhan bahwa melalui firman Tuhan ini Engkau telah mengingatkan kami ada karya terbesar yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan agar di dalam kami memahami akan karya keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan. Kami sungguh-sungguh mengerti bahwa karya keselamatan itu harus kami kerjakan dengan takut dan gentar, karena waktu dan kesempatan yang saat ini kami miliki di tengah-tengah dunia ini adalah merupakan kesempatan daripada Tuhan, sehingga harus kami pergunakan dengan sungguh-sungguh dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, mohon Tuhan Yesus berbelas kasihan agar kami dapat menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup yang Tuhan percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat pagi anak Ibu. Salam sehat, tetap semangat. Shalom.